Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ledis Junci Abdinanta. NPM saya 21901082138. Saya akan mempresentasikan tentang PPNBM. Yang pertama yaitu pengertian PPNBM. Pajak penjualan atas barang mewah merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Pajak ini merupakan pajak yang dikenakan oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen berpenghasilan tinggi, serta pengendalian pola konsumsi atas barang kena pajak yang tergolong mewah. Jadi, PPNBM tidak boleh dikreditkan dengan pajak yang lain. PPNBM akan ditambahkan dari harga jual yang telah ditetapkan oleh produsen atau importir. Jumlah pajak yang dibayar oleh pembeli akan dicatat sebagai utang PPNBM yang dibayarkan ke kas negara dan dilaporkan kepada Fiskus. Selanjutnya, yaitu tujuan pengenaan PPNBM. Berdasarkan penjelasan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN nomor 42 tahun 2009, tujuan pengenaan PPN pajak penjualan atas barang mewah yaitu: yang pertama, perlu keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen yang berpenghasilan rendah dan konsumen yang berpenghasilan tinggi. Yang kedua, perlu adanya pengendalian pola konsumsi atas BKB yang tergolong mewah. Yang ketiga, perlu adanya perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional. Dan yang terakhir, perlu untuk mengamankan penerimaan negara. Selanjutnya yaitu objek PPNBM. Pengonsumsian barang kena pajak tertentu yang tergolong mewah dikenakan PPN dan PPNBM. Maksud dari barang kena pajak yang tergolong mewah, yang pertama yaitu barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok. Yang kedua, barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu. Yang ketiga, pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi. Yang keempat, barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status. Yang kelima, apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat serta mengganggu ketertiban masyarakat. Berdasarkan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang PPN pajak penjualan atas barang mewah dikenakan terhadap beberapa barang. Yang pertama, penyerahan barang kena pajak atau BKB yang tergolong mewah. Yang kedua, impor barang kena pajak yang tergolong mewah. Selanjutnya, dasar pengenaan pajak PPNBM. Yang pertama yaitu atas impor menggunakan nilai impor. Yang kedua, atas penyerahan di dalam daerah pabean menggunakan harga jual, penggantian, atau nilai lain yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung PPN dan PPNBM yang terutang. Selanjutnya yaitu tarif dan cara menghitung pajak. Yang pertama, tarif umum PPNBM yang diatur pasal 8 Undang-Undang nomor 42 tahun 2009 paling rendah yaitu 10% dan paling tinggi 200%. Yang kedua, tarif khusus PPNBM dikenakan kepada pengusaha atas ekspor BKB tergolong mewah yaitu 0%. Yang ketiga, perhitungan pajak tinggal Anda kalikan presentasi tarif pajaknya dengan dasar pengenaan pajak yaitu harga barang sebelum dikenakan pajak. Tarif PPNBM sepenuhnya diatur dalam PMK dan ditentukan berdasarkan klasifikasi BKB mewah. Secara umum, tarif PPNBM dibagi menjadi dua, yaitu tarif PPNBM kendaraan bermotor, yang kedua tarif PPNBM non kendaraan bermotor. Jadi untuk tarif pajak bisa dilihat yaitu PPN pasal 7 10% tentang penyerahan PKB atau JKP. Dan untuk 0% yaitu ekspor BKB berwujud, ekspor BKB tidak berwujud, ekspor JKP. Dan untuk PPNBM yaitu pasal 8 10% dikurangi 20% untuk penyerahan PKB tergolong mewah, dan untuk 0% ekspor BKB tergolong mewah. Selanjutnya, ini adalah daftar jenis barang kena pajak yang tergolong mewah kendaraan bermotor berdasar PP 73 tahun 2019. Selanjutnya, yaitu tentang mekanisme PPNBM. Mekanisme pengenaan PPNBM sedikit berbeda dengan BPN. Yaitu yang pertama, mekanisme pemungutan
dilakukan dengan faktur pajak sebagaimana disyaratkan dalam pemungutan PPN. Hanya bagi PPNBM tidak dikenal istilah pajak masukan sehingga tidak dikenal sistem pengkreditan seperti dalam PPN. Yang kedua, sesuai pasal 10 ayat 2 Undang-Undang PPN, yaitu PPNBM yang sudah dibayar pada waktu perolehan atau impor BKB yang tergolong mewah tidak dapat dikreditkan dengan PPN maupun PPNBM yang dipungut. Selanjutnya yaitu perhitungan PPN dan PPNBM. Yang pertama, kontrak atau perjanjian tertulis mengenai penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang paling sedikit memuat, yaitu yang pertama nilai kontrak, yang kedua dasar pengenaan pajak, dan yang ketiga besarnya pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah yang terhutang. Yang kedua, dalam hal nilai kontrak sudah termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Dalam kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Yang ketiga, dalam hal kontrak tidak menyebutkan nilai kontrak atau perjanjian tertulis tersebut termasuk pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah. Nilai kontrak yang tercantum dalam kontrak tersebut dianggap sebagai dasar pengenaan pajak. Sudah termasuk dalam PP 1 tahun 2012 pasal 10. Jadi pajak pertambahan nilai yang terhutang adalah 10/110 dari harga atau pembayaran atas penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak. Yaitu seperti pada gambar bagan tersebut, kontrak atau perjanjian PPN ditulis terpisah dan harga sudah termasuk PPN bisa dihitung PPN 10/110 dikali harga pembayaran. Jika tidak termasuk harga termasuk PPN, dianggap belum termasuk PPN. Untuk perhitungannya, PPN sama dengan 10% dikali harga per pembayaran. Harga yang sudah termasuk PPN dan PPNBM dapat dihitung dengan cara yang pertama, yaitu 10/110 ditambah T dikali harga atau pembayaran, dan yang kedua T dibagi 110 ditambah T dikali harga atau pembayaran. Selanjutnya yaitu contoh dan cara menghitung PPN dan PPNBM. Contoh yang pertama yaitu PKPA dalam bulan Januari 2019 menjual tunai barang kena pajak kepada PKPB dengan harga jual 25 juta. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKPA adalah, cara menghitungnya yaitu cara 10% dikali 25 juta dengan hasil 2.500.000. 2.500.000 ini adalah pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak A. Contoh yang kedua, PKPB dalam bulan Februari 2019 melakukan penyerahan jasa kena pajak dengan memperoleh pergantian sebesar 15 juta. PPN yang terhutang yang dipungut oleh PKPB adalah sama caranya dengan contoh sebelumnya, yaitu 10% dikali 15 juta, yaitu hasilnya 1.500.000. 1.500.000 ini merupakan pajak keluaran yang dipungut oleh pengusaha kena pajak B. Selanjutnya, contoh selanjutnya yaitu pengusaha kena pajak D mengimpor barang kena pajak yang tergolong mewah dengan nilai impor sebesar 50 juta. Barang kena pajak yang tergolong mewah tersebut selain dikenakan PPN juga dikenakan PPNBM, misalnya dengan tarif 20%. Dasar pengenaan pajaknya yaitu 50 juta sudah diketahui. Untuk penghitungan PPN 10% dikali 50 juta, hasilnya 5 juta. PPNBM yaitu 20% dikali 50 juta, yaitu 10 juta. Kemudian PKPD menggunakan BKB yang diimpor tersebut sebagai bagian dari suatu BKB yang atas penyerahannya dikenakan PPN 10% dan PPNBM dengan tarif misalnya 35%. Oleh karena itu,
PPNBM yang telah dibayar atas PKB yang diimpor tersebut tidak dapat dikreditkan, maka PPNBM sebesar 10 juta dapat ditambahkan ke dalam harga PKB yang dihasilkan oleh PKPD. Misalnya, PKPD menjual PKB yang dihasilkannya kepada PKPX dengan harga jual 150 juta, maka perhitungan dan PPNBM yang terutang adalah dasar pengenaannya yaitu 150 juta. Untuk menghitung PPN, 10% dikali 150 juta yaitu 15 juta. Dan PPNBM yaitu 35% dikali 150 juta yaitu 52.500.000. Jadi PPN yang sebesar 5 juta ini yang dibayar pada saat impor merupakan pajak masukan bagi PKPD, dan PPN sebesar 15 juta merupakan pajak keluaran bagi PKPD. Sedangkan PPNBM yang sebesar 10 juta tidak dapat dikreditkan. Dan juga PPNBM yang hasilnya 52.500.000 tidak dapat dikreditkan oleh PKPX. Selanjutnya yaitu gambar mekanisme pemungutan PPN dan PPNBM untuk kendaraan bermotor impor dalam keadaan CPU. Saya bacakan salah satu contohnya, yaitu impor dilakukan oleh importir. DPP atau nilai impor PPN 200 juta, 10%-nya berarti 20 juta. Dan untuk PPNBM 50% dengan hasil 100 juta. Dan harga impornya yaitu 320 juta. Selanjutnya yaitu yang terakhir, PPNBM dibebaskan atas impor dan penyerahan. Yang pertama, kendaraan bermotor. Ini seperti kendaraan ambulans, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan umum. Yang kedua, kendaraan protokol kenegaraan. Yang ketiga, kendaraan bermotor untuk pengangkutan 10 sampai dengan 15 orang, termasuk pengemudi yang digunakan untuk kendaraan dinas TNI atau Polri. Yang terakhir, kendaraan patroli TNI atau Polri. Jadi, untuk memperoleh pembebasan dari pengenaan PPNBM, orang pribadi atau badan yang melakukan impor atau yang menerima penyerahan kendaraan bermotor tersebut wajib memiliki surat keterangan bebas atau SKB PPNBM yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.